Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simak saja cerita kali ini. Gas. Bab 15. Konfrontasi. Kemana kamu pergi? Maryam turun dan menemukan bahwa Henry tidak ada di dalam mobil. Hilang? Lebih baik kurangi rasa khawatir. Maryam marah dan menyalakan mobil untuk pergi. Saudara Hua, kami siap. Seseorang berteriak ke mikrofon di dadanya. Oke, mari kita lakukan dengan indah dan beritahu Tuan Muda bahwa kita juga melakukan sesuatu dengan cara yang cerdas. Ziwa tidak bisa menahan tawa ketika mengatakan ini. Saudara Hua, lihat itu, kami datang. Bersiap-siap, berangkat, perintah orang lain dari samping. Ah, darah merah membentuk lengkungan merah terang di udara, dan suara benda berat jatuh ke tanah terdengar. Wajah Maryam menjadi pucat dalam posisi mengemudi. Saat mobil dinyalakan, terjadi kecelakaan mobil yang serius. Sial, tok, tok, terdengar ketukan keras di kaca di luar jendela mobil. Maryam memulihkan pikirannya dan buru-buru membuka pintu dan keluar dari mobil. Cantik, kamu membunuh saudaraku. Apa yang harus aku lakukan? Begitu pintu mobil Maryam ditutup, 4 pria muda dengan rambut dicat kuning dan tato naga hijau di lengan mengelilinginya. Tepat di depan mobil tergeletak seorang pria muda berlumuran darah di tanah, tidak bergerak dan tidak menyadari hidup atau mati. Maryam panik dan sangat tertekan. Dia berkata dengan cemas, "Maaf, saya akan segera menelepon 120. Meski keempat pemuda itu tahu mereka sedang berakting, mereka tetap dikejutkan dengan penampilan Maryam. Mata mereka berbinar, mulut mereka terbuka lebar, lalu mereka saling memandang. Cahaya penuh nafsu menyelimuti tubuh Maryam. Kecantikan, sosok yang hebat, mobil mewah, Maserati. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun mengeluarkan suara gemericik di tenggorokannya. Dia menatap kaki ramping Maryam di bawah rok mininya dan menjilat lidahnya. Dia mengangkat kepalanya dan mengutuk, "Maaf, kamu menabrak seseorang sampai mati. Maaf, cantik. Apakah kamu berbicara dengan kami atau dengan orang mati?" Maryam sudah merasa tidak nyaman dengan tatapan keempat pria itu. Dia tahu bahwa keempat pria itu bukanlah orang baik, jadi dia tidak punya pilihan selain menyakiti mereka terlebih dahulu ponselnya, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Saya akan segera menelepon ambulans." Pemuda itu mengambil ponsel Maryam ke tangannya, menempelkannya ke hidungnya dan menciumnya. Aroma mawar di ponsel itu sampai ke hidungnya, dan darah di tubuhnya sepertinya mengalir lebih cepat. Pertolongan pertama, lihat genangan darah itu, mungkin sudah terkuras habis. Apakah kamu ingin memanggil seseorang untuk membantu? Aku telah melihat banyak orang kaya seperti kamu, dan ini selalu merupakan saat yang mulia. Majulah dan jadilah pengecut di masa-masa sulit. Tolong beri kami kompensasi. Masalah ini bersifat pribadi. Saya bisa kehilangan uang, tapi saya harus menelepon polisi dan menjalani prosedur hukum. Maryam memikirkan identitasnya dan khawatir akan pemerasan selanjutnya oleh keempat orang tersebut. Brengsek,
Kamu membunuh seseorang. Kenapa kamu tidak segera menerima kompensasi? Itu terlalu banyak. Sekarang kamu bahkan tidak bisa membayarnya. Kamu harus membayar dengan nyawamu. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia meraih Maryam dengan tangannya. 3 pemuda lainnya memiliki senyum penuh nafsu di wajah mereka, dan tangan mereka meraih tubuh Maryam pada saat yang bersamaan. Haha, darah ayam. Henry melihat dengan jelas dalam kegelapan. Dia awalnya ingin menguji apakah Maryam benar-benar ingin membawanya pulang, tapi tanpa diduga dia melihat pemandangan ini. Ketika dia melihat 4 orang menjangkau Maryam, dia tampak panik dan bingung. Dari keputusasaan muncullah kebijaksanaan. Oh, cantik. Akhirnya aku menemukanmu. Pergerakan ke-4 orang itu terhenti, dan kerumunan penonton melihat keluar. Henry mengambil kesempatan itu untuk mendatangi Maryam, memeluk pinggangnya, memutar tubuhnya 360 derajat, mengikuti Henry keluar lingkaran, dan berbaring di pelukannya. Brengsek! Lepaskan tanganmu dariku. Maryam melepaskan diri dengan marah dan lari. Dari mana asalmu, idiot? Ke-4 orang itu berseru dengan tangan penuh amarah dan amarah. Ups, rambut keledai di kepalamu berwarna kuning. Ceka-ceka, terlalu panjang dan menutupi telingamu. Pantas saja kamu tidak bisa mendengar siapa yang aku panggil. Mata Henry akhirnya tertuju pada wajah Maryam dan dia berkedip padanya. Maryam hendak menangis tetapi Henry muncul, berpikir untuk mencarinya kemana-mana dan mengemudi untuk mengalihkan perhatiannya. Api kemarahan langsung menyala dan terbang. Anda. Set. Mari kita bicarakan hal ini saat kita sampai di rumah. Henry membuat isyarat keintiman dalam diam. Ke-4 orang tersebut melihat targetnya muncul dan sengaja ingin menampilkan pertunjukan yang indah. Brengsek, dasar jalang bodoh. Lihat pakaianmu, lihat kebajikanmu, dan kamu ingin berkencan dengan wanita cantik seperti itu. Kamu pasti punya air di kepalamu. Pria muda itu mengarahkan jarinya ke Henry dan mengutuk. Tepat ketika semua orang mengira Henry akan marah dan segera memulai pertunjukan seni bela diri, Henry tiba-tiba membungkuk dan berkata, "Temanku, kamu memiliki penglihatan dan bakat yang bagus. Kamu sangat memahami saya. Saya sangat sedih. Bolehkah saya bertanya siapa nama Anda?" Henry sebenarnya meraih lengan pemuda itu dan mulai menangis. Engah, Maryam hampir muntah darah. Dia baru saja mendengar Henry berteriak pada pihak lain, dan berpikir bahwa dia akan dengan paksa datang menyelamatkannya lagi. Tanpa diduga, pria ini berubah menjadi seksual dan mulai menyanjungnya. Ketika pemuda itu melihat Henry menyerah, sikapnya berubah 180 derajat, memikirkan betapa parahnya guru Bai dipukuli. Wajahnya berubah menjadi senyuman. Lebih baik memiliki metode IQ. Ketika saya senang, saya lupa kesempatan. Kami adalah King Long. Di tengah jalan, saya tiba-tiba teringat bahwa King Long adalah penjelasan internal, dan King Yun adalah penjelasan eksternal, dan saya segera membahasnya. Mulutku. Ternyata itu saudara King Long, dengan nama yang mendominasi. Dia macan putih, tidak heran kalian berdua berkonflik. Engah, penonton tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dia tahu? Mungkinkah?
niat membunuh keluar dari mata Maryam, bajingan. Henry melambaikan tangannya dan mengabaikannya. Saudara Kinglong, dia adalah seekor harimau betina, sangat marah. Jangan menertawakannya. Ketika seekor naga mati, dia harus naik ke surga untuk bereinkarnasi. Saya pikir saudara-saudaraku di bumi akan masuk neraka. Sayang sekali. Aku tega menyelamatkan orang. Sudah takdir aku bertemu denganmu. Setelah Henry selesai berbicara, dia berjalan mengelilingi 4 orang itu dan mendatangi yang ditabrak Maryam. Kamu, keempat orang itu mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Hei, hitam putih, berhenti di sini. Orang yang kamu bawa adalah naga hijau. Kamu tidak bisa membawanya ke neraka. Henry tiba-tiba berteriak pada mayat itu, melambaikan tangannya, dan udara dingin menerpa dia. Meski saat itu bulan Juli, semua orang yang hadir merasakan angin sejuk bertiup di punggung mereka. Bayangkan ketidakkekalan hitam dan putih, orang-orang panik. Tubuh keempat pemuda itu mati rasa, tidak bisa bergerak, dan mereka berdiri di tempat. Apa, kamu sebenarnya mengatakan bahwa dia bukan naga asli, tapi naga palsu? Apa, jika kamu merampas harta benda orang lain, kamu akan dikirim langsung ke neraka tingkat 9. Ditelanjangi dan dibuang ke dalam wajan minyak panas untuk menggoreng. Begitu Henry selesai berbicara, pakaian almarhum di tanah terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan perutnya. Sekarang, orang-orang di tempat kejadian menjadi lebih aneh. Bahkan Maryam merasakan angin dingin di punggungnya, seolah-olah dia berada di dunia bawah. Henry diam-diam mendengus. Sial, sudah seperti ini, kenapa kamu tidak bangun? Bab 16 Saudara dalam kesusahan. Anda mengatakan bahwa dia menipu kematian dengan menyentuh porselen berkali-kali sebelum kematiannya, dan bahwa dia harus digoreng dalam penggorengan 99 dan 81 kali. Dan kemudian dia harus kembali ke tingkat lidah yang pertama, menarik neraka dan menahan rasa sakit karena berbohong dan lidahnya dicabut. Almarhum di tanah tiba-tiba merasakan suatu kekuatan datang ke arahnya, dan tubuhnya tampak berjalan ke depan dengan ringan. Ada lubang hitam di depannya, dan dia tidak bisa melihat ujungnya dengan jelas. Almarhum tiba-tiba melompat dari tanah. Dia lupa tentang akting, dan terlebih lagi tentang tugas menjebaknya. Dia berlutut di tanah dengan sentakan, membenturkan kepalanya ke tanah, dan memohon dengan getir, "Lepaskan aku, ampuni aku. Ya, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Dan aku tidak akan pernah menipu atau menipu kematianku lagi." Terdengar seruan. Pembohong, teriakan makian langsung terdengar dari kerumunan. Keempat pemuda yang berdiri di sana memiliki wajah pucat. Meski mata mereka penuh amarah, mereka berkeringat di sekujur tubuh mereka. Maryam tiba-tiba mengerti dan menatap Henry dengan mata bersyukur. "Benarkah?" Henry bertanya sambil menatap pria yang memohon belas kasihan di tanah. Ya, itu semua palsu. Dari mana asal darahnya?" "Itu semua darah ayam, brengsek, minggir." Dia ditendang ke tanah. Pria yang berpura-pura mati itu segera bangkit, berlutut lagi di tanah dan terus memohon ampun.
Henry mendatangi keempat pemuda itu, mengangkat tangannya, menepuk mulut pemuda terkemuka itu dan bertanya, "Apa yang ingin kalian berempat katakan?" "Tidak, tidak ada yang perlu dikatakan. Sial, aku bahkan tidak bisa bergerak. Jika aku terus mengatakan omong kosong, bukankah aku sedang mencari pelecehan? Sial, kamu melakukan sesuatu yang buruk dan Audio kamu milik tidak tahu Software harus berkata Channel. apa. Kamu benar-benar pantas dipukul." Sebelum tubuh Henry terlihat bergerak, mereka berempat membungkuk dan jatuh ke tanah sambil meratap. "Apakah kamu mengatakan sesuatu kali ini?" "Ya, maaf, kami salah," kata pemuda terkemuka itu dengan wajah sedih. Begitu dia selesai berbicara, pemuda terkemuka itu melolong lagi dan menatap Henry dengan bingung. "Satu kalimat salah dan itulah akhirnya, Tuan. Apalagi yang perlu kami katakan?" Keempat orang itu akhirnya mengerti dan mengikuti contoh pria yang berpura-pura mati dan berlutut di tanah. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin datang ke sini untuk bertarung?" Kita, pemuda terkemuka itu ragu-ragu. Mata Henry membelalak, membuatnya gemetar ketakutan. "Perusahaan keamanan King Yun di sini untuk mempermalukan pimpinan Mariam dan ingin menangkapmu di Biro Keamanan Umum." "Perusahaan keamanan King Yun? Perusahaan keamanan King Yun lagi? 2 kali sehari? Ya, beraninya kamu berkomplot melawanku." Henry mengangkat kakinya dengan marah, menendangnya dengan keras, dan menuliskan nama perusahaan keamanan King Yun. "Ayo pergi, masuk ke mobil." Mariam secara mekanis masuk ke dalam mobil dan baru saja duduk, Henry berbalik dan tersenyum seperti bunga. "Henning, menurutku memanggilmu istri lebih nyaman. Dan aku telah memutuskan untuk memanggilmu istri mulai sekarang." Saya cukup senang melihat kecerdasan dan keluasannya barusan, dan hati saya dipenuhi rasa syukur. Namun dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Saat ini Bayu berkata, "Saya meminta Anda untuk memikirkan beberapa cara cerdas. Tetapi Anda baru saja memikirkan metode cerdas semacam ini. Idiot." Bayu sedang berbaring di ranjang rumah sakit tanah dengan marah. "Tuan Bai, Dr. Wang ada di sini." Saat Bayu memejamkan mata karena kecewa, suara lembut seorang wanita terdengar di telinganya. "Biarkan dia datang dan mentraktirku secepatnya." Bayu membuka matanya dengan penuh semangat. Alhasil, matanya pun tertegun, dan ternyata ada seorang pria mirip dengannya, dengan wajah ditutupi plester dan tubuh berlumuran obat, berdiri di hadapannya. "Anda? Apakah Anda Dr. Wawan Dermawan?" Bayu menatap wajahnya, sedikit takut untuk memastikannya. "Bai, Tuan Bai, ini saya." Ketika Wawan Dermawan berbicara, sudut mulutnya terasa sakit. "Kamu dipukuli oleh siapa? Katakan padaku dan aku akan membantumu membunuhnya." Bayu duduk tegak dan bertanya dengan prihatin. Ketika Wawan Dermawan Audio mendengar milik bahwa Software Bayu ingin Channel. membantu, air mata rasa terima kasih memenuhi matanya. "Bai, Tuan Bai, terima kasih banyak. Saya dipukuli oleh manusia liar yang ditemukan Mariam kemarin dengan hadiah 1 juta. Seperti apa rupanya? Seorang pemuda desa dengan mulut yang buruk dan serangan yang sangat kejam,
Wawan dermawan berkata tentang Henry. Meskipun dia mengertakkan gigi, hatinya bergetar. Apakah itu dia? Bayu bertanya sambil mengambil foto Henry dan Maryam. Itu dia. Wawan dermawan dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan saat melihat wajah itu. Ah! Bayu berteriak dan pingsan karena marah. Wawan dermawan menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru melangkah maju untuk menyelamatkannya. Ah! Bayu menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Bai, Tuan Bai, ada apa denganmu? Wawan dermawan sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Brengsek, udik desa ini, kamu benar-benar pantas mati. Kemarin dia bilang dia pacarnya. Lalu dia menginap di kamar yang dia pesan untuk malam itu. Hari ini mereka masih bersama tadi malam. Hati Bayu lebih sakit daripada pisau yang menusuknya. Sial, apakah langkahnya terlalu cepat atau dia keluar? Wawan dermawan mendengar Bayu berteriak dan teringat rumor yang dia dengar tentang Bayu yang dipukuli. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya seperti saudara yang membutuhkan. Tuan Bai, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Saya tidak bisa mengalahkannya. Tidak mungkin saya mengatakan ini sendirian. Jika Anda dapat membantu saya mengatakan ini, urusan Anda akan menjadi urusan saya mulai sekarang. Saya akan berada di sini atas panggilan saya. Wawan dermawan biasanya ingin menjilat Bayu. Jika tidak, dia tidak akan dipukuli seperti ini dan tetap datang untuk mengobati penyakitnya. Kini aku melihat dua orang yang dihubungkan oleh nasib yang sama. Aku langsung ingin lebih dekat dan mengungkapkan ketulusanku. Oke, jangan khawatir. Saya akan menangani masalah ini. Nada ini harus diucapkan. Wawan dermawan sangat gembira dan segera memulai pengobatan. Di dalam rumah, suara dua orang berteriak, menangis, dan tertawa segera terdengar. Lot baru disusun satu persatu melalui telepon. Wow, istriku. Apakah villa ini milikmu? Ya Tuhan, aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Aku akan mati. Bukankah ini mimpi? Aku sebenarnya menemukan seorang wanita cantik dan kaya. Berkulit putih dan kaya. Henry berlari ke dalam rumah dengan mengenakan sepatu, melihat ke timur dan barat, dengan tampilan Nenek Liu memasuki Grandview Garden. Henry, keluar dari sini, suara menderu Maryam terdengar dari belakang. Henry tampak terkejut dan melompat ke pintu dalam 2 langkah. Sayang, apa yang terjadi? Lepaskan sepatumu dan ganti pakaian kotormu sebelum memasuki rumah. Maryam melihat jejak kaki yang tertinggal di tanah dan ingin menikamnya sampai mati dengan pisau sedikit sendiri. Produk ini bagus. Kenakan sepatu Anda saat Anda datang. Henry sangat patuh kali ini. Dia tidak membantah dan menurutinya sambil tersenyum. Namun, Maryam langsung terdiam dan mulai melepas pakaiannya di depannya. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia buru-buru berlari ke atas dan menutup pintu dengan keras. Henry tersenyum penuh kemenangan pada orang-orang di atas, menunjukkan senyuman pemenang. Demo ini baru permulaan. Bersambung.